Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifin, saya dari Universitas Darul Maarif NU semester 4, prodi PPSI tahun 2024-2025. Di mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dari dosen pengampu Bapak Unes MPD, saya akan mempresentasikan materi tentang penggunaan media presentasi dalam pembelajaran. Langsung saja, saya akan membahas materi tersebut. Pertama, pertimbangan pelaksanaan presentasi. Pertimbangan dalam pelaksanaan presentasi meliputi penguasaan materi, analisis audiens, persiapan alat bantu, dan latihan penyampaian. Yang pertama, penguasaan materi. Pahami topik dan materi yang akan dipresentasikan, lalu tentukan pesan utama yang jelas, dan pastikan setiap gagasan yang disampaikan logis dan saling berhubungan. Yang kedua adalah analisis audiens. Pahami tingkat pengetahuan dan minat audiens, dan pertimbangkan lawan bicara, seperti kontak mata, bahasa tubuh, dan kenyaringan suara. Ketiga, persiapan alat bantu. Persiapkan alat bantu presentasi dengan baik, manfaatkan alat bantu visual yang tepat. Yang terakhir, latihan penyampaian. Latihlah penyampaian Anda agar lebih cepat, percaya diri, dan efektif. Lalu, latihlah gestur tangan sambil berbicara, dan atur waktu presentasi Anda agar sesuai dengan slot yang dialokasikan. Lalu ada pertimbangan lain, analisis lingkungan, pertimbangan orisinalitas, pertimbangan kualitas penelitian dan analisis Anda, dan pertimbangan kejelasan dan potensi dampak rekomendasi Anda, dan pertimbangkan cara pembawaan atau pada saat presentasi di depan. Kedua, jenis-jenis media presentasi. Ada beberapa jenis media presentasi meliputi media visual seperti cetak, yang contohnya itu brosur, poster, leaflet, atau materi tertulis lainnya. Lalu ada bagan, tabel, grafik yang digunakan untuk menyajikan data dengan cara yang mudah dipahami dan diproses. Lalu ada gambar seperti foto, ilustrasi, atau grafik yang relevan dengan topik presentasi. Lalu ada media audio seperti audio rekaman, seperti suara pembicara, musik latar belakang, atau suara-suara lainnya yang dapat didengar. Lalu ada musik yang digunakan untuk menciptakan suasana atau memberikan efek tertentu pada presentasi. Lalu yang ketiga, media audiovisual, seperti video berupa rekaman presentasi, demonstrasi, film pendek, atau animasi. Lalu ada presentasi multimedia, yaitu kombinasi teks, gambar, audio, dan video, dan juga animasi yang ditampilkan secara bersamaan. Lalu ada media interaktif seperti aplikasi presentasi interaktif. Aplikasi seperti ini Mentimeter, Kahoot, atau Slido yang memungkinkan audiens untuk berinteraksi dengan presentasi melalui pertanyaan, kuis, atau polling. Lalu ada media online seperti presentasi online. Presentasi yang dilakukan melalui platform online seperti Google Slides, Prezi, atau Microsoft Sway. Ketiga, merancang bahan presentasi. Merancang bahan presentasi meliputi persiapan materi. Kenali audiens Anda, termasuk latar belakang, kebutuhan, dan ekspektasi mereka. Lalu identifikasi poin-poin kunci dan subpoin pendukungnya. Terakhir, buat catatan kaki slide presentasi untuk memudahkan mengingat poin-poin kunci. Lalu yang kedua, memilih desain.
Pilih gaya font yang sederhana atau mudah dibaca seperti Arial atau Calibri. Lalu gunakan ukuran font yang cukup besar, minimal 30 pits agar mudah dibaca dari jarak jauh. Lalu gunakan kontras tinggi antara warna latar belakang dan warna teks. Terakhir gunakan white space untuk memberikan jarak antara elemen-elemen slide. Yang terakhir menggunakan alat bantu. Gunakan grafik untuk membantu menceritakan kisah Anda, lalu gunakan gambar, bentuk, dan ilustrasi. Dan terakhir, gunakan klip video, poster, atau flipchart atau papan tulis. Pelaksanaan presentasi. Yang pertama adalah persiapkan materi, yaitu kuasai materi, buat desain yang menarik, dan hindari membaca teks panjang di setiap slide. Yang kedua, perhatikan penampilan, yaitu jaga postur tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata dengan audiens. Yang ketiga adalah komunikasikan dengan audiens, sampaikan pesan dengan jelas, gunakan bahasa tubuh yang positif, dan ajak audiens terlibat dalam presentasi atau dalam debat presentasi. Yang keempat, perhatikan bahasa tubuh, yaitu gunakan bahasa tubuh yang kuat, hindari gerakan yang berlebihan, dan jangan menutup alat peraga. Yang kelima, alokasi waktu atau perhatikan waktu, yaitu perhatikan alokasi waktu dan jangan membuat presentasi lebih lama dari yang seharusnya. Yang kelima adalah persiapan diri. Latihan berbicara di depan cermin, tenangkan diri sebelum tampil, dan bernafaslah dengan teratur. Yang terakhir, perhatikan audiens, yaitu kenali audiens, tentukan tujuan presentasi, dan sesuaikan dengan kebutuhan audiens. Kesimpulannya adalah dalam pelaksanaan presentasi, pembelajaran penting untuk mempertimbangkan penguasaan materi, analisis audiens, dan persiapan alat bantu, dan juga latihan penyampaian. Media presentasi dapat bervariasi seperti media visual, audiovisual, teks interaktif, multimedia, online, dan lain sebagainya, hingga media peraga fisik. Untuk merancang bahan presentasi yang efektif, perlu dilakukan persiapan materi, pemilihan desain yang tepat, serta penggunaan alat bantu visual. Saat pelaksanaan presentasi, perhatian harus diberikan kepada kesiapan materi, penampilan komunikasi yang kepada audiens, bahasa tubuh, pengelolaan waktu, dan kesiapan diri agar penyampaiannya menjadi lebih efektif dan menarik. Sekian dari saya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.